Dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia, SDM, di lingkungan pekerja, pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan matrikulasi perdana program Cakep Jabar pada Minggu 11 Mei 2025. Bertempat di Hotel Harper Purwakarta, kegiatan ini diikuti oleh 210 calon mahasiswa dari berbagai kabupaten di Jawa Barat, antara lain Bogor, Karawang, Bekasi, Subang, Garut, serta tuan rumah Purwakarta. Kita sebagai mahasiswa itu hanya ikut-ikutan. Yang penting kuliah. Tapi tidak tahu hak dan kewajibannya. Kalian tidak mau menjadi pembimbing. Program Cakep Jabar, singkatan dari cerdas, aktif, kreatif, edukatif, dan produktif, merupakan inisiatif pendidikan yang digagas oleh SPSI Jabar untuk mencetak kader pekerja unggul yang adaptif terhadap tantangan zaman. Program ini dijalankan melalui kolaborasi strategis dengan Universitas Mitra sebagai penyelenggara pendidikan. Ketua Panitia, Ira, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan gelombang pertama dari periode akademik 2025-2026. Kami rencanakan gelombang kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada Juli dan September mendatang, ujarnya. Ini adalah matrikulasi untuk mahasiswa yang bergabung di program Cakep Cetak Kader SPSI, program perkuliahan karyawan. Ini adalah matrikulasi gelombang 1 di tahun 2025. Hari ini ada 210 peserta, ada dari Karawang, ada dari Purwakarta, kemudian ada dari Bekasi, ada dari Garut, dari Bogor. Itu prodi yang diikuti oleh teman-teman calon mahasiswanya, ada hukum, ada ekonomi, ada bahasa Inggris, dan PAUD. Kuliah ada yang sudah berlangsung, ada juga yang nanti dimulai tanggal 19 Mei. Matrikulasi ini menjadi tahapan awal dan wajib bagi para peserta sebelum memasuki perkuliahan formal. Selain pengenalan dunia kampus, peserta juga dibekali materi penting, seperti pemahaman hak dan kewajiban mahasiswa, teknik belajar akademik, pengembangan karier di bidang hukum, hingga akses pemanfaatan beasiswa pendidikan. Akan kita serahkan secara simbolis kepada Sekolah Tinggi Ekonomi, lulusan ekonomi dari perusahaan PT FOD. Kita serahkan simbolis, tapi jangan khawatir, semua mendapatkan beasiswa senilai Rp25 juta. Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah simbolisasi penyerahan jas alma mater, sertifikat matrikulasi, dan sertifikat beasiswa sebagai penanda dimulainya perjalanan akademik para peserta. Ketua PDFSP KEP SPSI Jawa Barat, Agus Koswara, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari 6 agenda strategis organisasi untuk memperkuat kapasitas internal, terutama dalam pengembangan SDM. Kita ingin mencetak kader pekerja yang tidak hanya tangguh di lapangan, tetapi juga mumpuni secara intelektual dan etis, ujarnya. Ini terjadi peningkatan, yang penyumbangnya terbesar itu ada di daerah Cikarang. Mana Cikarang, Cung, pencapaian yang signifikan dengan 1.294 kasus. Ini nilainya sangat besar. Kita daerah industri terbesar, tapi kita juga banyak kasus yang terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi seimbang tuh. Industrinya besar, PHK-nya juga besar. Pengangguran terbukanya juga menjadi besar. Ini sebagai Ketua STKP SPSI Provinsi Jawa Barat yang memiliki program untuk perkuliahan di STKP SPSI dengan nama program Cakep. Jadi kami menguliakan seluruh aktivis keluarga besar SPKP SPSI beserta anggota SPKP SPSI Provinsi Jawa Barat. Salah satu pemateri, Mr. Kim, menjelaskan keunggulan program beasiswa ini. Selain membentuk kecerdasan dan daya saing, seluruh peserta dibebaskan dari biaya pendidikan. Mulai dari SPP semester 1 hingga 8, termasuk pembebasan UKT, paparnya. Program beasiswa. Jadi dimohon benar-benar mengikuti dari Anda daftar sampai Anda terima ijazah, Anda harus seperti apa dan bagaimana. Dibuatkan komitmennya seperti ini. Program beasiswa ini
tidak hanya untuk SPSI, tapi juga di sini ada prodi pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan guru SD, pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, ekonomi, perbankan, dan hukum. Ya. Nah, hari ini matrikulasi proses pembekalan diundang dari SPSI untuk gelombang pertama. Insya Allah nanti ada 3 gelombang. Gelombang di bulan Mei, gelombang di bulan Juli, dan di closing di gelombang di bulan September. Jadi beasiswa ini berlaku sampai dengan penerimaannya September 2025. Nanti sisanya kita carikan program beasiswa apalagi yang dikeluarkan oleh SPSI melalui program-program pemerintah maupun yayasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ditunjuk kalau di APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, saya Direktur Program Beasiswa untuk Jawa Barat Banten. Sehingga insya Allah di meja saya ada beasiswa S1, S2 sampai dengan S3. Ya, jadi harapan saya kalau sudah selesai S1-nya lanjut lagi program S2-nya. Selesai S2-nya lanjut lagi program S3-nya. Saya alhamdulillah sebagai contoh, saya dari S1 sampai dengan hari ini semuanya gratis, Pak. Beasiswa. Jadi ya. Jadi kalau orang berpikir kuliah dananya dari mana, ini dari mana, berarti orang tersebut belum update, ya, hidupnya belum digital, Pak. Karena berbagai informasi sekarang banyak dari pendidikan dari SD sampai dengan S3 orang bisa meraih baik dalam maupun luar negeri dengan program-program beasiswa. Bahkan kalau dilihat dari APBN itu anggaran biaya pendidikan itu 20%, triliunan. Hanya memang kadang tidak menyentuh kepada masyarakat, ya, masih banyak oknum-oknum yang masih menutupi, ya, sehingga orang tidak merasakan bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam dunia pendidikan ini benar-benar memudahkan. Hanya di Indonesia banyak pendidikan menjadi ajang bisnis sehingga orientasinya kepada bisnis. Tapi insya Allah kami bersama SPSI akan menyampaikan program-program beasiswa yang mudah-mudahan bermanfaat selain penguatan SDM juga peningkatan pendidikan. Mudah-mudahan pendidikan itu cara yang logis, realistis, sistematis untuk orang menjadi sukses, Pak. Ya, pendidikan juga konon dikatakan adalah senjata terampuh untuk mengubah dunia. Ya, dengan pendidikan, maka jangan ragu untuk sekolah lagi. Untuk berilmu minal mahdi ila hadi. Walaupun udah umur 60 di saya, Pak, ada data 60-70 tahun kuliah lagi. Ya, maka bapak-bapak ini masih ABG, ya, masih usia 40-30 tahunan. Ya, jangan ragu untuk lanjut. Termasuk saya tahun ini daftar lagi kuliah, Pak. Nggak tahu kuliah apa lagi, mungkin ada beasiswa, ambil lagi beasiswa. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beasiswanya tidak hanya tadi untuk hukum, tapi juga untuk PIAU, ya, dari pendidikan, ekonomi, sampai dengan hukum. Nah, beasiswanya ada 3 sebenarnya. Yang pertama beasiswa KIP kementerian, yang kedua beasiswa KIP aspirasi dari Dewan, dan yang ketiga beasiswa yayasan atau organisasi. Kalau beasiswa KIP kementerian, yang pertama kuliahnya gratis 100%. Tuh, mau nggak? Terus dapat tunjangan per semester. Udah kuliah, dapat tunjangan lagi. Ya, besarannya tergantung akreditasi kampus. Ada yang 8 juta, 6 juta, sampai dengan 11 juta. Hanya yang KIP kementerian ini syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya yang pertama, bukan anak PNS. Yang kedua, harus lulusan produktif. Disebut lulusan produktif itu kalau anggaran 2026
maka harus lulusan SMA 2024, 25, 26. Kalau anggaran 2025 berarti 2023, 24, 25. Ya, nanti skemanya 60% diakomodir oleh kampus, 40% diberikan kepada mahasiswa pembiayaannya, yang disebut dengan biaya living cost, buat tempat tinggal sama buat transport, itu sudah dijamin oleh pemerintah. Kalau dia dapatnya 6 juta per semester Pak, bukan per tahun. 6 juta per semester itu paling rendah, berarti 60% masuk ke kampus dengan si mahasiswa tidak boleh lagi dipungut biaya. 40%-nya diberikan kepada mahasiswa. Nah ini untuk anggaran 2025 sudah tidak mungkin. Ya, paling diajukan untuk anggaran 2026. Pengajuannya itu mulainya di bulan September, ajaran baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, ya tetangga kanan kiri yang baru lulus sekolah, boleh didaftarkan. Apalagi kalau mengambilnya yatim piatu apa orang tidak mampu. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, SPSI Jabar menegaskan komitmennya dalam membangun generasi pekerja yang cerdas, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja modern. Herman Budiono mengabarkan dari Purwakarta,